Shalom para pemirsa, kita sudah ada di hari yang kelima di dalam pencurahan Roh Kudus. Saya percaya kita semua dalam lawatan Tuhan dan tentunya kita tetap dalam lindungan Tuhan serta kita sehat. Maka saya tetap mengundang para peserta siapapun, jangan pernah tinggalkan sampai ke 10 harinya. Rasakan lawatan Tuhan, rasakan jamahan Tuhan, rasakan curahan Roh Kudus. Saya percaya apabila Anda setia dan taat di dalam mengikuti konten ini dalam pujian dan penyembahan 10 malam, saya percaya saudaraku bisa memberi hati, memberi waktu, semuanya untuk supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh memberikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan.
Namanya kau hebat bagiku, namanya kau hebat bagiku, namanya kau hebat bagiku. Mari kita semuanya haleluya, haleluya, anugerahmu terbesar.
Menyembah Yesus, nama kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan bukan hati menyembah Yesus, bukan menyembah Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari yang kelima ini. Kami terus berada di dalam hadirat Tuhan, di dalam puja dan penyembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, berkatalah Tuhan, berkatalah di hati dan pikiran kami, agar kami menantikan buah roh-Mu. Ampunlah kami ya Tuhan, sanggupkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Kami tidak mampu Tuhan menghasilkan buah, tetapi kalau Roh Kudus turun atas kami, pastilah aku, pastilah bisa menghasilkan buah. Dapat jalan sendiri, Tuhan tolong
Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari lakukan terus-menerus pujian dan penyembahan ini sampai saudara merasakan curahan Roh Kudusnya. Kita perlu memerlukan setiap hari Roh Kudus dalam hidup kita, karena lewat Roh Kuduslah kita akan disanggupkan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena kita tidak punya apa-apa dalam hidup ini. Mari biarlah Roh Kudus yang bertata di hati dan pikiran kita, supaya Tuhan yang senantiasa berdaulat dan bertata di hati kita. Saya percaya kalau ini kita lakukan sampai hari yang ke-10, kehidupan Anda akan diubahkan. Kita akan lebih dipakai Tuhan, makin luar biasa lagi. Biarlah saudara yang terkasih, dengan adanya COVID ini, yang memang seperti ini keadaannya, ada yang mungkin per kelompok, dan kalau Anda memiliki talenta bisa memuji pakai suara yang bagus dengan memakai alat musik, itu lebih indah. Mari, saya tetap berharap Anda terus-menerus mengikuti konten ini, biarlah kita sama-sama bertumbuh dalam Kristus. Mari kita akan berjumpa di hari berikutnya. Terima kasih. Shalom.
Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi kita dalam pencurahan Roh Kudus, dan tidak lepas daripada itu kita melakukan pujian dan penyembahan selama 10 malam. Besar harapan saya kepada seluruh peserta atau pemirsa dimanapun Anda berada, kita semua dalam lawatan Tuhan dan tentunya kita sehat selalu. Kita akan melanjutkan akan pembahasan tema peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya. Memang masih banyak sekali peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya, tetapi izinkan saya selama 3 hari untuk memaparkan peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya. Kita lanjutkan yang ke-8. Peran Roh Kudus bagi orang percaya memberikan arahan. Kita sebagai manusia seringkali salah mengambil keputusan, tergesa-gesa karena lebih dominan kita memakai emosi kita daripada ketenangan jiwa, kedamaian hati. Ya, seringkali kita hanya menonjolkan emosinya sehingga salah mengambil keputusan. Maka dengan itu Roh Kudus memberikan arahan. Ia yang ada dalam diri kita akan terus memberi arahan bisa berbagai macam. Ini akan disesuaikan apa yang menjadi kebutuhan kita pada saat ini. Di bawah pimpinan Roh Kudus, kita bisa tahu apa yang harus kita perbuat, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, biarlah kiranya Roh Kudus yang bertata di hati dan pikiran kita, supaya Tuhan itu bekerja. Kita jangan melawan. Bagian kita harus dengar-dengaran, dan pekaklah dengan suara Kudus itu dalam kehidupan kita, mengambil tindakan sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi sudah jelas di sini memberikan arahan. Yang ke-9 itu peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya sebagai sahabat. Ya, yang namanya sebagai sahabat ya kita bisa curhat, bisa ya bercanda, bisa saling memahami, dan biasanya kita itu ya senang punya sahabat. Ya, bisa pergi kemana-mana, ya bisa teman curhat. Ya, walaupun dengan segala kekuasaannya tersebut, Roh Kudus tetap mau mendengarkan segala keluh kesah dan curahan hati kita. Mungkin tidak segera dijawab, namun seiring berjalannya waktu akan ada suatu peristiwa ajaran sehingga mimpi yang membuat kita menyadarkan jawaban Roh Kudus. Nah, artinya di sini ya walaupun kita sebagai teman dan kita punya teman, belum tentu kalau teman kita curhat pada saat itu juga kita akan memberikan jawaban atau pertolongan, mungkin besok, lusa, dan sebagainya. Demikian juga Tuhan mendengarkan setiap curahan hati kita, seruan hati kita, dan izinkan Tuhan yang berperkara. Jangan kita memaksa bagaimana Tuhan menjawab akan permasalahan kita. Ya, dengan seiringnya dengan waktu kita akan melihat, wow, rupanya ini jawaban dari Roh Kudus setiap persoalan saya. Jadi bagian kita hanya menjalani dan tetap peka kepada suara Tuhan yang ada dalam hidup kita. Jadi sebagai sahabat, ya lakukanlah Roh Kudus itu sahabat yang hormat dan sayang. Selanjutnya yang ke-10 adalah peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya, Roh pelindung. Ya, kita sebagai manusia ini sering tidak menyadari bisa kemana-mana nyaman, bisa berpergian kemana-mana nyaman, bisa menikmati hidup ini dengan nyaman. Karena kita tidak menyadari bahwa itu semua adalah peran Roh Kudus bagi kehidupan kita. Kita dilindungi kemanapun, saat apapun, berbuat apapun, Tuhan lindungi. Keluar masuk dari pintu rumah kita dilindungi. Bisa kita bekerja,
bisa yang punya, yang sebagai pelajar, ya diberkati dalam perjalanannya supaya sampai ke sekolah atau ke kampus, atau di setiap aspek kehidupan kita dalam hidup ini, semua adalah karena peran Roh Kudus kita dilindungi dari segala mara bahaya. Roh Kudus menjadi roh pelindung, akan selalu mengingatkan kita bila kita hampir mengalami musibah. Tiba-tiba saja misalnya saat kita berjalan, Roh Kudus mengingatkan kita untuk tidak belok kanan. Saat itu memang kita tidak tahu apa maksudnya. Tetapi setelah kita lihat kejadian itu, bahwa kita memahami kita terhindar dari kecelakaan. Jadi jangan dilawan Roh Kudus itu yang ada dalam hidup kita, dan ini seringkali saya alami. Ya, hal sepele contohnya nih, udah lama sih sebenarnya pengalaman ini. Suatu malam saya pulang dari suatu kegiatan, ya home sale gitu. Sandal yang saya pakai itu saya biarkan di luar. Tapi Roh Kudus mengingatkan, masukkan sandal itu. Pikiran saya, ngapain pakai sandal yang jelek-jelek ini dimasukkan? Sampai 3 kali Roh Kudus mengingatkan, masukkan sandal itu. Saya memang melawan. Ini pengalaman saya melawan Roh Kudus itu. Saudara yang terkasih, pagi-paginya sandal itu tidak ada lagi di situ. Mungkin ada orang jahat yang mencoba-coba mengganggu ketenteraman saya. Pada saat itu saya langsung minta ampun kepada Tuhan. Memang sepele sekali, tetapi Tuhan sudah mengetahui ada orang yang mencoba mencelakakan kita. Tapi puji Tuhan, pada saat ini saya terlindung dari semua itu. Jadi berbiasa peran Roh Kudus ini bagi kita dilindungi. Ya, kemana kita pergi kita dilindungi, bekerja kita dilindungi. Jadi mari kita peka kepada Roh Kudus. Roh Kudus selanjutnya adalah menumbuhkan iman kepercayaan. Ya, yang ke-11. Maafkan kalau ada penelitian yang salah. Yaitu peran Roh Kudus, yaitu menumbuhkan iman percaya. Ya, kita tidak serta-merta percaya kepada Tuhan. Ini dibutuhkan intelektual. Tapi supaya kita bisa memiliki iman seperti di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran. Tetapi semua itu adalah peran Roh Kudus kepada tiap-tiap kita, sehingga kita didorong, dimampukan untuk bisa memahami akan firman-Nya, sehingga dari pembacaan firman itu, mendengarkan firman itu, iman kita pun akan ada. Roh Kudus akan membantu kita membangkitkan iman percaya kepada Yesus dan Bapa. Melalui Roh Kudus, kita memiliki kepercayaan kembali akan Tuhan sebagai yang bisa melakukan segala sesuatu meskipun itu mustahil. Ya. Jadi iman itu di luar daripada pikiran kita. Ya, makanya dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang menurut kita memang mustahil, tapi akan nyata. Itulah Tuhan, ya, yang akan berperkara bagi kehidupan kita. Selanjutnya, bagi kehidupan kita, bagi orang percaya, itu memberikan pikiran roh, ya, pikiran roh. Dan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yang lainnya adalah agar kita bisa berpikir bukan dengan akal manusia, namun pikiran Tuhan. Sehingga setiap keputusan kita bisa tepat dan sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi diberikan pemikiran. Ya, Roh Kudus itu memberikan kita pikiran yang sepikiran dengan Tuhan. Ternyata Tuhan yang bergaul dan berkata setiap kehidupan kita, sehingga kita mampu memberikan keputusan yang Tuhan hendaki dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan membantu kita menyusun kata-kata yang digunakan saat berdoa.
Tinggal kita minta saja saat berdoa agar Roh Kudus bekerja dan menyusun kata-kata pasti tanpa kita sadari doa yang keluar begitu saja dari mulut kita. Ini juga seringkali menjadi fenomena bagi kita, teman-teman kita, orang percaya. Seringkali mengalami dilema ketika ada penugasan diberikan kepada seorang berdoa. Gulana. Ketika kita diberikan penugasan untuk berdoa syafaat, ya kita berserah kepada Tuhan yang akan memampukan kita berdoa dan menguraikan kata-kata itu kan Roh Kudus. Jadi jangan dibatasi kuasa Roh Kudus itu untuk berkarya menyusun kata-kata yang indah. Tuhan itu yang akan menolong kita. Peran Roh Kudus itu yang akan menolong kita untuk merangkai kata-kata saat berdoa. Jadi jangan dibatasi karya Tuhan itu. Bagian kita hanya berserah kepada Tuhan yang memakai mulut lidah kita untuk berkata-kata saat berdoa. Ini penting dipahami bagi orang percaya. Karena ini dilema saya amati dalam kehidupan. Yang selanjutnya adalah Roh Kudus memberi dorongan. Ya. Dorongan akan diberikan untuk kita agar melakukan hal yang baik. Saat kita ragu melakukan kebaikan, Roh Kudus memberi kita dorongan untuk melakukannya. Hal-hal yang baik muncul di dalam pikiran dan hati kita adalah dorongan Roh Kudus agar kita segera melakukannya. Jadi peran Roh Kudus itu adalah yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya. Mengapa banyak kesalahan atau banyak orang melakukan kejahatan? Karena Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, dalam diri seorang itu sudah dimatikan. Sehingga yang berperan itu, yang bergerak itu adalah logika pikirannya. Sehingga bertindak yang mungkin itu arogansi, kejahatan. Maka ini jangan sampai kita tidak memahami atau kita mematikan Roh Kudus itu dalam hati kita. Dia akan tetap bekerja asal kita bebaskan dia berkata, berdaulat di hati dan pikiran kita. Selanjutnya kita bahas yaitu peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya, yaitu menginsafkan dunia akan dosa. Ya, pertobatan seseorang tidak akan mungkin bisa instan begitu berbalik, tetapi itu semua adalah peran serta Roh Kudus bagi kehidupan seseorang, menyadarkan, menginsafkan dari segala dosa. Dalam Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Peran Roh Kudus itu yang akan menyadarkan seseorang. Maka sebagai hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, kita hanya menyampaikan firman-Nya, memberitakan Injil-Nya. Bagian Tuhan adalah bagaimana seseorang itu bisa dijamah, dibarui. Itu karya Roh Kudus. Bagian kita tidak bisa mengubahkan seseorang. Tetapi bagaimana kita didorong oleh Roh Kudus untuk menyampaikan berita sukacita atau mewartakan kabar sukacita. Yang membuat pertemuan itu adalah Roh Kudus, bukan kita sebagai hamba Tuhan. Jadi semua punya bagian. Kita bahas tentang peran Roh Kudus ini adalah membantu membangkitkan manusia dari dosa. Ya, membantu membangkitkan manusia dari dosa. Artinya ya sama dengan yang nomor 15 tadi. Menginsafkan. Roh Kudus membantu menolong kita untuk bisa bangkit dari dosa yang telah dilakukan. Bila kita terjatuh dalam dosa, untuk bisa bangkit dan meninggalkan dosa tersebut, haruslah dilakukan sendiri. Dengan cara apa? Meminta bantuan Roh Kudus, bukan meminta bantuan dari media sosial, kita, tetapi kita sendiri.
yang bangkit dan meminta bantuan Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan agar kita bisa lepas dari dosa. Ya, ada hanya Roh Kudus yang akan mampu menolong kita keluar dari atau bangkit atau meninggalkan dosa itu. Jadi luar biasa peran Roh Kudus bagi kita percaya asal diberikan, ya. Roh Kudus itu bertahta di atas pikiran. Artinya jangan kita yang mengatur Roh Kudus itu, ya Roh Kudus itu yang mengatur kita. Bagian kita hanya bisa kita diubahkan, rendah hati kita menerima itu, maka kita akan mengalami perubahan dari yang jahat menjadi baik. Nah, itu jadi semua peran Roh Kudus. Selanjutnya kita bahas yaitu peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya adalah memberikan pengharapan. Apalagi saat ini yang gundah gulana, yang sebebas-bebasnya mewartakan kabar-kabar yang tidak jelas tentang jawabannya, sehingga membuat kita kekhawatiran, ketakutan dengan masa COVID yang tidak kunjung berakhir ini. Maka peran Roh Kudus bagi kita sebagai orang percaya memberikan pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dapat Roma 15 ayat 13. Roh Kudus berperan menjadi sumber pengharapan bagi orang percaya saat menghadapi masalah atau kita putus asa. Roh Kudus akan memberikan kita sebuah pengharapan. Maka ada pujian, pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Maka peran Roh Kudus itu adalah memberikan pengharapan bahwa Allah sanggup melakukan segala persoalan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, untuk pembahasan peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya sampai di sini dulu poinnya. Mari kita akan lanjutkan pertemuan kita di hari berikutnya. Saya percaya kita bisa mengikuti konten ini, itu semua karena dorongan Roh Kudus. Terima kasih saudaraku, terima kasih pemirsa yang sudah mengikuti akan tayangan ini. Terima kasih, sampai jumpa di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi kita dalam pencurahan Roh Kudus. Dan tidak lepas daripada itu, kita melakukan pujian dan penyembahan selama 10 malam. Besar harapan saya kepada seluruh peserta atau pemirsa dimanapun Anda berada, kita semua dalam lawatan Tuhan, dan tentunya kita sehat selalu. Kita akan melanjutkan akan pembahasan tema peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya. Memang masih banyak sekali peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya,
Tetapi izinkan saya selama 3 hari untuk memaparkan peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya. Kita lanjutkan yang ke-8. Peran Roh Kudus bagi orang percaya memberikan arahan. Kita sebagai manusia seringkali salah mengambil keputusan, tergesa-gesa karena lebih dominan kita memakai emosi kita daripada ketenangan jiwa, kedamaian hati. Ya, seringkali kita hanya menonjolkan emosinya sehingga salah mengambil keputusan. Maka dengan itu Roh Kudus memberikan arahan. Ia yang ada dalam diri kita akan terus memberi arahan bisa berbagai macam. Ini akan disesuaikan apa yang menjadi kebutuhan kita pada saat ini. Di bawah pimpinan Roh Kudus, kita bisa tahu apa yang harus kita perbuat, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, biarlah kiranya Roh Kudus yang bertata di hati dan pikiran kita, supaya Tuhan itu bekerja. Kita jangan melawan. Bagian kita harus dengar-dengaran, dan pekaklah dengan suara Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, mengambil tindakan sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi, sudah jelas di sini memberikan arahan. Yang ke-9 itu peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya sebagai sahabat. Ya. Yang namanya sebagai sahabat, ya kita bisa curhat, bisa ya bercanda, bisa saling memahami, dan biasanya kita itu ya senang punya sahabat. Ya, bisa pergi kemana-mana, ya bisa teman curhat. Ya, walaupun dengan segala kekuasaannya tersebut, Roh Kudus tetap mau mendengarkan segala keluh kesah dan curahan hati kita. Mungkin tidak segera dijawab, namun seiring berjalannya waktu akan ada suatu peristiwa ajaran sehingga mimpi yang membuat kita menyadarkan jawaban Roh Kudus. Ya, artinya di sini ya walaupun kita sebagai teman dan tidak punya teman, belum tentu kalau teman kita curhat pada saat itu juga kita akan memberikan jawaban atau pertolongan, mungkin besok, lusa, dan sebagainya. Demikian juga Tuhan mendengarkan setiap curahan hati kita, seruan hati kita, dan izinkan Tuhan yang berperkara. Jangan kita memaksa. Bagaimana Tuhan menjawab akan permasalahan kita. Ya, dengan seiringnya dengan waktu kita akan melihat, wow, rupanya ini jawaban dari Roh Kudus setiap persoalan saya. Jadi bagian kita hanya menjalani dan tetap peka kepada suara Tuhan yang ada dalam hidup kita. Jadi sebagai sahabat, ya lakukanlah Roh Kudus itu sahabat yang hormat dan sayang. Selanjutnya yang ke-10 adalah peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya, Roh pelindung. Ya, kita sebagai manusia ini sering tidak menyadari bisa kemana-mana nyaman, bisa berpergian kemana-mana nyaman, bisa menikmati hidup ini dengan nyaman. Karena kita tidak menyadari bahwa itu semua adalah peran Roh Kudus bagi kehidupan kita. Kita dilindungi kemanapun, saat apapun, berbuat apapun, Tuhan lindungi. Keluar masuk dari pintu rumah kita dilindungi. Bisa kita bekerja, bisa yang punya, yang sebagai pelajar, ya diberkati dalam perjalanannya, supaya sampai ke sekolah atau ke kampus, atau setiap aspek kehidupan kita dalam hidup ini, semua adalah karena peran Roh Kudus kita dilindungi dari segala mara bahaya. Roh Kudus menjadi roh pelindung, akan selalu mengingatkan kita bila kita hampir mengalami musibah. Tiba-tiba saja misalnya saat kita berjalan, Roh Kudus mengingatkan kita untuk tidak belok kanan. Saat itu memang kita tidak tahu apa maksudnya. Tetapi setelah kita
kejadian itu bahwa kita memahami kita terhindar dari kecelakaan. Jadi jangan dilawan Roh Kudus itu yang ada dalam hidup kita, dan ini seringkali saya alami. Ya, hal sepele contohnya nih, udah lama sih sebenarnya pengalaman ini. Waktu malam saya pulang dari suatu kegiatan, ya home sale gitu. Sandal yang saya pakai itu saya biarkan di luar. Tapi Roh Kudus mengingatkan, masukkan sandal itu. Pikiran saya, ngapain pula sandal yang jelek-jelek ini dimasukkan? Sampai 3 kali Roh Kudus mengingatkan, masukkan sandal itu. Saya memang melawan. Ini pengalaman saya melawan Roh Kudus itu. Saudara yang terkasih, pagi-paginya sandal itu tidak ada lagi di situ. Mungkin ada orang jahat yang mencoba-coba mengganggu ketentraman saya. Pada saat itu saya langsung minta ampun kepada Tuhan. Memang sepele sekali, tetapi Tuhan sudah mengetahui ada orang yang mencoba mencelakakan kita. Tapi puji Tuhan, pada saat ini saya terlindung dari semua itu. Jadi luar biasa peran Roh Kudus ini bagi kita. Kita dilindungi. Ya, kemana kita pergi, kita dilindungi. Bekerja, kita dilindungi. Jadi mari kita peka kepada Roh Kudus. Roh Kudus selanjutnya adalah menumbuhkan iman kepercayaan. Ya, yang ke-11. Maafkan kalau ada penglihatan yang salah. Yaitu peran Roh Kudus, yaitu menumbuhkan iman percaya. Ya, kita tidak serta-merta percaya kepada Tuhan. Ini dibutuhkan intelektual. Tapi supaya kita bisa memiliki iman seperti di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran. Tetapi semua itu adalah peran Roh Kudus kepada tiap-tiap kita, sehingga kita didorong, dimampukan untuk bisa memahami akan firman-Nya, sehingga dari pembacaan firman itu, mendengarkan firman itu, iman kita pun akan ada. Roh Kudus akan membantu kita membangkitkan iman percaya kepada Yesus dan Bapa. Melalui Roh Kudus, kita memiliki kepercayaan kembali akan Tuhan sebagai yang bisa melakukan segala sesuatu meskipun itu mustahil. Ya. Jadi iman itu di luar daripada pemikiran kita. Ya, makanya dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang menurut kita memang mustahil, tetapi akan nyata. Itulah Tuhan, ya, yang akan berperkara bagi kehidupan kita. Selanjutnya, bagi kehidupan kita, bagi orang percaya, itu memberikan pikiran roh, ya, pikiran roh. Dan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yang lainnya adalah agar kita bisa berpikir bukan dengan akal manusia, namun pikiran Tuhan, sehingga setiap keputusan kita bisa tepat dan sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi diberikan pemikiran, ya, Roh Kudus itu memberikan kita pikiran yang sepikiran dengan Tuhan. Karena Tuhan yang bergaul dan berkata setiap kehidupan kita, sehingga kita mampu memberikan keputusan yang Tuhan hendaki dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan membantu kita menyusun kata-kata yang digunakan saat berdoa. Jika kita minta saja saat berdoa agar Roh Kudus bekerja dan menyusun kata-kata, pasti tanpa kita sadari doa yang begitu saja dari mulut kita. Ini juga seringkali menjadi fenomena bagi kita, teman-teman kita, orang percaya. Seringkali mengalami dilema ketika ada penugasan diberikan kepada seorang berdoa. Gulana. Ketika kita diberikan penugasan untuk berdoa syafaat, ya kita berserah kepada Tuhan yang akan
memampukan kita berdoa dan menguraikan kata-kata itu kan Roh Kudus. Jadi jangan dibatasi kuasa Roh Kudus itu untuk berkarya menyusun kata-kata yang indah. Tuhan itu yang akan menolong kita. Peran Roh Kudus itu yang akan menolong kita untuk merangkai kata-kata saat berdoa. Jadi jangan dibatasi karya Tuhan itu. Bagian kita hanya berserah kepada Tuhan, Tuhan yang memakai mulut lidah kita untuk berkata-kata saat berdoa. Ini penting dipahami bagi orang percaya. Karena ini dilema saya amati dalam kehidupan. Yang selanjutnya adalah Tuhan Roh Kudus memberi dorongan. Ya. Dorongan akan diberikan untuk kita agar melakukan hal yang baik. Saat kita ragu melakukan kebaikan, Roh Kudus memberi kita dorongan untuk melakukannya. Hal-hal yang baik muncul di dalam pikiran dan hati kita adalah dorongan Roh Kudus agar kita segera melakukannya. Jadi peran Roh Kudus itu adalah yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya. Mengapa banyak kesalahan atau banyak orang melakukan kejahatan? Karena Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, dalam diri seorang itu sudah dimatikan. Sehingga yang berperan itu, yang bergerak itu adalah logika pikirannya. Sehingga bertindak yang mungkin itu arogansi, kejahatan. Maka ini jangan sampai kita tidak memahami atau kita mematikan Roh Kudus itu dalam hati kita. Dia akan tetap bekerja asal kita bebaskan dia berkata, berdaulat di hati dan pikiran kita. Selanjutnya kita bahas yaitu peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya, yaitu menginsafkan dunia akan dosa. Ya, pertobatan seseorang tidak akan mungkin bisa instan begitu berbalik, tetapi itu semua adalah peran serta Roh Kudus bagi kehidupan seseorang, menyadarkan, menginsafkan dari segala dosa. Dalam Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Peran Roh Kudus itu yang akan menyadarkan seseorang. Maka sebagai hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, kita hanya menyampaikan firman-Nya, memberitakan Injil-Nya. Bagian Tuhan adalah bagaimana seseorang itu bisa dijamah, dibarui. Itu karya Roh Kudus. Bagian kita tidak bisa mengubahkan seseorang, tetapi bagaimana kita didorong oleh Roh Kudus untuk menyampaikan berita sukacita atau mewartakan kabar sukacita. Yang membuat pertemuan itu adalah Roh Kudus, bukan kita sebagai hamba Tuhan. Jadi semua punya bagian. Kita bahas tentang peran Roh Kudus ini adalah membantu membangkitkan manusia dari dosa. Ya, membantu membangkitkan manusia dari dosa. Artinya ya sama dengan yang nomor 15 tadi. Menginsafkan. Roh Kudus membantu menolong kita untuk bisa bangkit dari dosa yang telah dilakukan. Bila kita terjatuh dalam dosa, untuk bisa bangkit dan meninggalkan dosa tersebut, haruslah dilakukan sendiri. Dengan cara apa? Meminta bantuan Roh Kudus, bukan meminta bantuan dari media sosial, tidak, tetapi kita sendiri yang bangkit dan meminta bantuan Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan agar kita bisa lepas dari dosa. Ya, ada hanya Roh Kudus yang akan mampu menolong kita keluar dari atau bangkit atau meninggalkan dosa itu. Jadi luar biasa peran Roh Kudus bagi kita percaya, asal diberikan, ya. Roh Kudus itu bertahta di atas pikiran. Artinya jangan kita yang mengatur Roh Kudus itu, ya Roh Kudus itu yang mengatur kita. Bagian kita hanya bisa kita diubahkan, dan hati kita menerima itu, maka kita akan mengalami perubahan dari
dari yang jahat menjadi baik. Nah, itu jadi semua peran Roh Kudus. Selanjutnya kita bahas yaitu peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya adalah memberikan pengharapan. Apalagi saat ini yang gundah gulana, yang sebebas-bebasnya mewartakan kabar-kabar yang tidak jelas tanggung jawabannya, sehingga membuat kita kekhawatiran, ketakutan dengan masa COVID yang tidak kunjung berakhir ini. Maka peran Roh Kudus bagi kita sebagai orang percaya memberikan pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dapat Roma 15 ayat 13. Roh Kudus berperan menjadi sumber pengharapan bagi orang percaya saat menghadapi masalah atau kita putus asa. Roh Kudus akan memberikan kita sebuah pengharapan. Maka ada pujian, pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Maka peran Roh Kudus itu adalah memberikan pengharapan bahwa Allah sanggup melakukan segala persoalan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, untuk pembahasan peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya sampai di sini dulu poinnya. Mari kita akan lanjutkan pertemuan kita di hari berikutnya. Saya percaya kita bisa mengikuti konten ini, itu semua karena dorongan Roh Kudus. Terima kasih saudaraku. Terima kasih pemirsa yang sudah mengikuti akan tayangan ini. Terima kasih. Sampai jumpa di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini